Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah Indonesia sebagai suatu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan serta keamanan. A. Asal kata wawasan Nusantara. Secara etimologi, wawasan Nusantara berasal dari dua kata yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan sendiri berasal dari kata wawas yang dalam bahasa Jawa artinya adalah pandangan dan penglihatan. Makna dari wawasan Nusantara adalah cara pandang atau cara meninjau sesuai dengan pemikiran kita. Nusantara sendiri berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kepulauan, sedangkan antara artinya diapit. Oleh karena itu, Nusantara memiliki arti diapit atau berada di tengah-tengah. Oleh karena itu, jika diterjemahkan secara langsung, wawasan Nusantara berarti cara memandang suatu bangsa terhadap negara Indonesia. B. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara pada dasarnya adalah sudut pandang mengenai kondisi geopolitik dan geostrategi Indonesia secara mendasar. Secara harfiah, wawasan ini berarti konsep Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di antara dua benua dan dua samudra. Pertama, pengertian menurut TAP MPR tahun 1999 yang berbunyi cara pandang dan sikap Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayahnya dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa untuk mencapai tujuan nasional. Wah, banyak sekali. Kalau begitu, pengertiannya apa sih? Wawasan Nusantara adalah sebuah cara bagi Indonesia untuk memandang dirinya sendiri secara geografis. Sebagai suatu kesatuan yang utuh, kesatuan ini memiliki unsur-unsur yang antara lain adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Hakikat wawasan Nusantara. Pada hakikatnya, tulang punggung berdirinya negara Indonesia adalah masyarakat Indonesia. Tulang punggung ini hanya mampu berdiri dengan baik jika dibalut dengan toleransi, kesatuan, dan saling membantu. Sangat penting bagi masyarakat Indonesia untuk memiliki pengetahuan yang menyeluruh tentang bangsanya sendiri. Pengetahuan untuk memandang bangsanya dalam ranah persatuan, kesatuan, keberagaman agar mewujudkan kesatuan Indonesia. Latar belakang wawasan Nusantara. Secara umum, ada 4 aspek yang melatar belakangi dan menjadi dasar wawasan Nusantara bangsa Indonesia. Selain keempat aspek ini, masih banyak aspek-aspek lain, tetapi kali ini kita akan meliputi aspek-aspek yang paling berpengaruh bagi wawasan Nusantara bangsa Indonesia. Aspek yang paling berpengaruh dalam wawasan Nusantara Indonesia yaitu Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tentu saja akan mempengaruhi wawasan Nusantara bangsa Indonesia. Secara umum, kelima sila dalam Pancasila semuanya sangat berpengaruh bagi wawasan Nusantara. Berikut ini adalah kelima butir Pancasila yang mempengaruhi wawasan Nusantara, yaitu pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, persatuan Indonesia, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, sudah sepantasnya negara kita dijalankan berdasarkan kelima nilai Pancasila tersebut. Oleh karena itu, tentu saja Pancasila akan berperan besar dalam membentuk wawasan Nusantara bangsa Indonesia. Aspek kewilayahan Nusantara. Aspek kewilayahan dan kekayaan alam Indonesia juga merupakan salah satu aspek yang mendasari dan membentuk wawasan Nusantara di Indonesia. Kita sama-sama mengetahui bahwa Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam. Kalau kalian perhatikan, tanah Indonesia sangat berlimpah akan batu bara, besi, fosfor, timah, hingga minyak bumi. Oleh karena itu, Indonesia tidak memiliki kelangkaan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Bahkan Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor timah terbesar di dunia. Kita juga salah satu negara produsen batu bara terbesar di dunia. Indonesia juga memiliki banyak sekali sumber daya alam yang terbarukan. Panas bumi, panas matahari, angin, sungai-sungai panjang yang dapat dibangun bendungan.
hingga keanekaragaman hayati Indonesia yang sangat tinggi merupakan contoh sumber daya alam terbarukan Indonesia. Bentang alam yang sangat beragam di Indonesia juga turut berperan besar dalam membangun wawasan Nusantara yang sangat luas. Kita merupakan salah satu negara yang berada di Ring of Fire dan dilewati oleh dua barisan pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Dua, aspek sosial budaya. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan budaya. Saat ini, kita memiliki ratusan suku dan budaya yang tinggal di bawah atap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh budaya ini diakomodasi oleh semboyan nasional, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meski berbeda-beda tetapi tetap satu. Budaya tarian kita merupakan salah satu kekayaan budaya yang sangat berharga. Terdapat lebih dari 300 tarian tradisional Indonesia yang masih ada dilestarikan oleh masyarakat setempat. Selain itu, lagu-lagu daerah di Indonesia juga tidak kalah banyak. Terdapat ratusan lagu daerah yang dinyanyikan dengan menggunakan berbagai bahasa yang berbeda-beda oleh suku yang berbeda-beda pula. Indonesia juga memiliki keanekaragaman keagamaan yang cukup tinggi. Terdapat puluhan bahkan ratusan agama yang ada di Indonesia. Mayoritasnya adalah agama lokal seperti Jawa Wiwitan ataupun kepercayaan lokal lainnya. Namun, Indonesia memiliki 6 agama besar yang diakui oleh pemerintah. Aspek sejarah. Indonesia dan wilayah Nusantara memiliki sejarah yang sangat berwarna. Mulai dari zaman kerajaan-kerajaan, penjajahan bangsa Eropa, perjuangan kemerdekaan, hingga zaman pasca kemerdekaan yang yaitu sekarang. Pengalaman sejarah ini memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia bahwa sangat berbahaya jika kita terpecah-pecah. Akan sangat mudah bagi bangsa lain untuk memecah belah dan menguasai satu persatu. Asas-asas yang mendasari wawasan Nusantara. Asas sendiri adalah sebuah dasar yang disepakati, dipatuhi, dan dipelihara demi terciptanya tujuan bersama. Sebagai salah satu wadah untuk mencapai tujuan bersama, wawasan Nusantara memiliki asas-asas pula yang membuatnya mampu mencapai tujuan tersebut. Berikut ini, antara lain, adalah beberapa asas-asas yang mendasari wawasan Nusantara. Yang pertama, kepentingan yang sama. Maksudnya adalah, kita harus memiliki satu visi dan satu orientasi dalam memahami wawasan Nusantara. Pada masa penjajahan, kita memiliki visi yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia dari jajahan negara asing. Sekarang ini, kita harus menyepakati bersama apa yang sebenarnya menjadi tujuan kita bersama. Salah satunya tentu saja mewujudkan nilai-nilai pada Pancasila. Yang kedua, keadilan. Maksudnya adalah distribusi kekayaan dan hasil proporsional di sini termasuk ke dalam pembangunan infrastruktur, penyediaan lapangan kerja, dan pengelolaan sumber daya milik negara untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, kejujuran. Maksudnya adalah terdapat kesesuaian antara kata dan tindakan. Di sini harusnya kita tidak boleh saling tipu-menipu dan saling memanfaatkan yang merugikan. Ini berlaku bagi masyarakat yang tidak boleh saling menipu dan juga kepada pemerintah yang tidak boleh ingkar kepada rakyatnya. Selanjutnya, kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai salah satu aspek yang mendasari perwujudan visi dan misi, negara tentu saja memiliki kedudukan yang sangat penting di hati masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, seharusnya semua masyarakat Indonesia dan unsur-unsur negara yang ada mendukung dan memahami wawasan Nusantara itu sendiri. Wawasan Nusantara secara umum terdapat 4 fungsi utama dari wawasan Nusantara bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat fungsi utama tersebut antara lain adalah: pertama, sebagai konsepsi ketahanan nasional. Yang kedua, sebagai wawasan pembangunan, sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara, sebagai wawasan kewilayahan. Apa itu wawasan Nusantara? Wawasan adalah pandangan, Nusa adalah pulau,
Antara adalah dua benua. Nusantara adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan wilayah kepulauan yang membentang dari Sumatera sampai Papua, yang sekarang sebagian besar merupakan wilayah negara Indonesia. Kata ini dicatat pertama kali pertengahan abad 12 hingga 16 untuk menggambarkan pulau yang berada di luar Jawa. Mengapa wawasan Nusantara penting untuk dipelajari? Wawasan Nusantara ini perlu ditanamkan pada seluruh warga negara agar rasa nasionalisme tetap terjaga. Seorang warga negara yang baik harus mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi. Bagaimana menjaga Nusantara? Kita harus bisa mengerti, memahami, menghargai hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Menjaga melestarikan budaya, mencari tahu tentang budaya, mengikuti kegiatan budaya, mengenakan produk lokal luar negeri, mengekspor barang hasil kesenian budaya lokal, jadikan budaya sebagai identitas Anda. Mempelajari sejarah sebagai sarana edukatif untuk memflashback kembali sejarah. Mempunyai rasa nasionalisme, menjaga ketertiban masyarakat dengan mematuhi aturan yang berlaku, mematuhi dan mentaati hukum negara, melestarikan budaya Indonesia, ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Apa sih kedudukan wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia? 1. Sebagai wawasan nasional yang kebenarannya diyakini seluruh rakyat Indonesia agar tidak muncul penyimpangan yang menghambat tercapainya cita-cita tujuan negara. 2. Kedudukan wawasan nasional ada di urutan ketiga dari sistem nasional Indonesia. Muchtar menempuh jalan panjang memperjuangkan gagasan wawasan Nusantara agar diterima di dunia internasional. Perjuangan Muchtar tak mudah. Negara-negara maju bersatu menolak gagasannya, sebab gagasan ini membatasi mereka di laut lepas. Kata Menteri Koordinator Bidang Maritim Indroyono Sesilo dalam sambutannya, tak heran Muchtar membutuhkan 25 tahun untuk meyakinkan negara-negara maju agar menerima gagasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menerapkan wawasan Nusantara di kehidupan sehari-hari, menunjukkan sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Mari masyarakat Indonesia, kita menjaga dan melestarikan budaya Nusantara agar dikenal oleh mancanegara.